Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bastian Arfianto, NIM 1805062302 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2018. Kali ini saya akan mempraktekkan manajemen LAN, manajemen VLAN maksud saya, dengan menggunakan tools GNS3. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan uh, VLAN segmentation, di mana di sini kita ibaratkan adalah jaringan dari salah satu kantor, di mana dalam kantor tersebut ada dua ruangan, yang masing-masing memiliki switch, dan di dalam masing-masing ruangan tersebut ada satu PC milik masing-masing divisi. Dalam hal ini divisinya adalah Finance dan HRD. Jadi dalam satu ruangan terdiri dari PC dari Finance 1, PC dari Finance dan PC dari divisi HRD, seperti itu. Nah, VLAN segmentation ini adalah hubungan antara router pusat dengan switch ruangan, masing-masing ruangan 1 dan ruangan 2 itu menggunakan satu kabel. Jadi kalau LAN biasa itu kan hubungannya ini ada dua. Kalau di VLAN itu cuma ada satu. Dan satu kabel tersebut dinamakan terang. Jadi di sini ini dan ini itu adalah terang. Nah, di dalam terang ini nantinya akan dimasukkan VLAN yang mengarah ke masing-masing ruangan. Jadi sini adalah VLAN dan HRD, dan sini adalah VLAN Finance dan HRD masing-masing. Jadi ke ruangan Finance dan ruangan HRD. Jadi secara virtual terdapat dua kabel aslinya di sini. Secara virtual terdapat dua kabel, namun secara fisik hanya terdapat satu kabel, seperti itu. Nah, untuk membuat ini rancangan desain jaringan seperti ini, kita akan buka tools GNS3. Kita buat project baru. Kalau sudah, sekarang kita akan menyusun masing-masing nih. Jadi terdiri dari 3 router. Sebelumnya karena sini adalah switch, namun di GNS3-nya toolsnya tidak ada switch, maka switchnya kita ganti dengan router. Seperti itu. Ada 3 router di sini. Lalu untuk PC-nya di masing-masing ruangan ada 2, jadi ada 4. Kita terlebih dahulu. Nah, untuk di router pusat kita perlu satu PC yang kita akan namai PC dummy. Fungsi dari PC dummy ini adalah untuk mengatur atau mengkonfigurasi settingan-settingan dari router pusat. Jadi kita rename terlebih dahulu. Untuk PC5 kita beri nama PC dummy. Satu kita beri nama router pusat. Router 2 kita beri nama switch ruang 1. Router 3 kita beri nama switch ruang 2. PC kita beri nama PC1 kita beri nama Finance 1. PC2 kita beri nama HRD1. Oke. PC3 kita beri nama Finance 2. PC4 kita beri nama HRD2. Sekarang kita akan buat sambungannya.
Untuk sambungannya, kita akan mulai dari sambungan di sini. Dari router pusat, kita akan sambungkan ke switch Ethernet 0. Kita akan sambungkan ke switch ruang 1 Ethernet 0. Kita buka dulu. Nah, ini. Lalu untuk Ethernet 1, kita akan sambungkan ke switch 2 Ethernet 0. Nah, sudah, sekarang kita akan sambungkan ini Ethernet 4 di Ethernet 0. Nah, seperti ini. Kita tata terlebih dahulu. Lalu setelah itu di ruang 1 kita beri di ruang 1 Ethernet 2 kita sambungkan ke Finance 1 Ethernet 0. Oke. Lalu Ethernet 3 HRD1 kita sambungkan. Lalu Ethernet switch 2 Ethernet 2 kita sambungkan ke Finance 2. Lalu Ethernet 3 Finance ke HRD 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu, ini 0, 1. Kita lihat konfigurasinya, sudah. Kalau sudah, kita akan play ini, kita nyalakan. Dan untuk kita nyalakan ini, kita harus menunggu waktu yang cukup lama, agak lama, tergantung dari masing-masing laptop yang digunakan untuk simulasi. Karena kita di sini kita membuka 5 PC sekaligus, 5 VirtualBox sekaligus, dan juga kita buka 3 router. Kita tunggu terlebih dahulu. Kalau sudah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah mulai semua. Oh, ternyata masih ada satu yang belum. Kita tunggu lebih dahulu. Sampai semuanya benar-benar keluar jaringannya. Ini belum keluar. Kita tunggu lebih dahulu. Jika sudah keluar semua jaringannya, sekarang kita akan mengatur konfigurasi milik dari router pusat. Nah, untuk mengkonfigurasi router pusat, kita buka PC dummy di sini. Sekarang kita buka Winbox dari PC dummy. Konekkan.
Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat VLAN di masing-masing trunk seperti itu. Jadi VLAN ini akan kita buat di interface masing-masing interface. Jadi caranya kita buka interface, lalu kita buat VLAN. Nah, di sini untuk nama kita aslinya bebas, namun kita akan beri nama VLAN 100 Finance 1 dengan VLAN ID 100. Untuk interface kita lihat di sini karena ini E0, ini akan mengarah ke sini, kan yang kita arahkan ini adalah E0, maka interface yang diarahkan adalah Ether 1 yang dipilih. Sebagai catatan, di GNS 3 ini Ethernet dimulai dari 0, sedangkan di Winbox Ethernet dimulai dari 1. Jadi apabila Ethernet 0 di GNS 3 itu berarti adalah Ethernet 1 di Winbox seperti itu. Nah, kita atur terlebih dahulu karena ini di Ether 1 kita pilih Ether 1. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang HRD. Dan 200 HRD 1. VLAN ID kita atur 200, interface-nya Ether 1. Lalu sekarang kita akan atur terang untuk atur VLAN di terang di sambungan di ruang 2. Kita tambahkan lagi VLAN, lalu kita beri nama VLAN 100 Finance 2, VLAN ID 100. Nah, untuk interface-nya, karena di sini Ether 1, maka untuk di interface-nya kita atur di Ether 2. Lalu kita tambahkan untuk yang HRD, VLAN 200 HRD, HRD 2 ya. Lalu VLAN ID 200, interface kita beri di Ether 2. Kita klik OK. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada masalah. Sudah tidak ada. Seperti ini. Kalau kita sudah mendeklarasikan VLAN di masing-masing interface dan masing-masing trunk maksud saya. Sekarang kita akan buat bridge. Kita klik bridge. Kita buat bridge yaitu bridge finance dan bridge HRD. Setelah buat bridge, sekarang kita akan atur portnya. Kita tambahkan portnya. Untuk bridge finance, kita beri interface ini, masing finance 1 dan finance 2. Dan untuk HRD, kita atur ke HRD 1 dan HRD 2. Kalau sudah kita tambahkan portnya masing-masing, sekarang kita akan buat IP gateway. Kita tambahkan IP gateway-nya di IP address, lalu ditambahkan kita atur 192.168.1.254 karena kita membutuhkan gateway-nya saja, jadi kita dari 254. Untuk 1 kita asumsikan di BR Finance. Oke. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.2.254/24. Interface-nya adalah BRHRD. Oke. Kalau sudah semua ini, sekarang kita akan masuk ke DHCP server. IP DHCP server kita akan set up DHCP servernya. Kita pilih BR Finance. Next. 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 Nah, untuk give out-nya ini kita atur sampai 20 saja. Next. Untuk DNS server kita kosongkan saja. Next. Next. Oke, sudah masuk. Sekarang kita atur lagi, maaf, kita atur lagi DHCP setup untuk HRD, BR HRD. Next, next, next. Nah, untuk di sini kita atur lagi sama 20. Next, next, next. Sudah selesai. Jika sudah, sekarang ini berarti kita sudah
selesai mengkonfigurasi untuk router pusat. Karena kita sudah mengatur DHCP, dan kita mengatur gateway, sudah kita buat bridge, dan sudah mendeklarasikan VLAN di interface seperti itu. Sekarang yang kita akan lakukan adalah kita akan men-setting untuk masing-masing ruangan. Untuk kita akan setting di ruang 1 terlebih dahulu, switch ruang 1 terlebih dahulu. Untuk men-setting switch di ruang 1, kita memerlukan PC Finance 1. Kita buka PC Finance 1, lalu kita buka Winbox-nya, kita konekkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan deklarasikan VLAN lagi agar VLAN di sini dapat dikenali oleh PC seperti itu. Jadi di PC 1 kita akan buka interface lagi, lalu kita akan declare VLAN, kita tambahkan VLAN, kita beri nama VLAN 100 Finance 1. Nah, di sini IP NAND 100, jangan lupa. Terus di sini ethernya kita, karena ini satu ya, ethernya di sini kita nyambungnya di sini ada ether 1, maka kita sambung di ether 1. Oke. Lalu kita tambahkan VLAN lagi, VLAN 200 HRD1. Kita pilih VLAN ID 200. Interface-nya tetap di ether 1. Kalau sudah, sekarang kita buka bridge. Ya, kita buka bridge, kita tambahkan bridge-nya, bridge finance, dan bridge HRD. Jika sudah, kita akan tambahkan portnya. Nah, untuk portnya ini, kita akan sambungkan portnya dari bridge-nya, VLAN-nya, VLAN-nya, dan kita sambungkan ke sini. Karena ini ether 2, maka di sini nanti akan tambahkan ether 3 seperti itu. Jadi portnya ini pertama untuk BR Finance, kita beri di VLAN 100 Finance 1. Kita klik OK. Lalu untuk kita tambahkan lagi, karena di sini yang menyambung ke PC Finance 1 adalah ether 2 di GNS 3, maka kita akan atur di ether 3. Oke, BR Finance. Kalau sudah, kita akan tambahkan yang dari HRD. BR HRD, kita akan tambahkan interface VLAN 200 HRD 1. Lalu, kita akan tambahkan juga, karena HRD ini connect-nya di Ethernet 3 di GNS 3, maka kita akan atur di Ether 4. Oke. Setelah itu, ini kita setting dari switch ruang 1 sudah selesai. Sekarang kita akan atur di switch ruang 2 di sini. Untuk switch ruang 2 kita akan menggunakan PC Finance 2 untuk mengatur ini switch. Kita buka Finance 2, PC Finance 2 mau saya. Kita buka Winbox-nya, klik MAC address-nya, klik connect. Kalau sudah, kita akan lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di PC Finance 1. Yaitu yang kita lakukan adalah kita buka interface. Nah, kita tambahkan VLAN. Karena di sini kita switch 2 kita nyambung dari E1, Ethernet 1. Kita akan konekkan kita konekkan VLAN 100 Finance 2, kita konekkan di Ethernet 2. Ya, Ethernet 2, karena ini Ethernet 1, Ethernet 2. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk HRD, VLAN 200 HRD 2. VLAN ID-nya 200. Interface kita atur di Ether 2. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan atur bridge-nya. Kita buat bridge.
Kita tambahkan bridge finance. Oke. Tambahkan lagi untuk bridge HRD. Kita klik OK. Nah, sekarang kita atur portnya. Untuk portnya, untuk BR Finance, kita akan atur di ini, VLAN 100 Finance 2. Kita tambahkan. Oke, masuk. Kalau sudah, kita untuk ini Finance 2-nya kita atur di ini. Karena ini E2, Finance 2-nya lihat E2, maka kita atur di Ether 3. Ingat tadi yang Kak bilang tadi, jadi Ether 0 di GNS 3, GNS 3 itu adalah Ether 1 di Winbox. Kita atur di Ether 3, klik OK. Lalu sekarang kita atur untuk yang HRD. Di bridge HRD kita akan tambahkan VLAN 200 HRD 2. Lalu kita akan tambahkan, karena di sini HRD 2 ini kita sambungnya menggunakan Ether 3 di GNS 3, maka kita tambahkan interface-nya di Ether 4 di HRD. Kita OK. Sudah. Pada langkah ini kita harusnya sudah bisa connect, karena kini kita sudah selesai dalam pengaturan masing-masing switch. Jadi kita sudah selesai dalam pengaturan konfigurasi agar VLAN-nya terhubung. Untuk itu kita coba kita cek IP yang kita cek IP yang didapatkan masing-masing PC dari DHCP. Kita lihat di VLAN 1 ini sudah connect. Kita cek IP config-nya. Nah, di sini sudah masuk ya, Finance 1 sudah masuk 192.168.120. Berarti ini Finance 1 milik 1.20 sudah masuk. Sekarang kita akan koneksikan di HRD 1, coba kita lihat di HRD 1. Kita buka connect ininya, kita buka command prompt, kita buka IP config. Nah, di sini sudah IP address-nya sudah masuk 192.168.220. Jadi untuk dikoneksi VLAN-nya antara Finance 1 dan HRD 1 ini sudah connect ya, sudah berhasil. Ditandai dengan ini Finance 1 sudah terbagi dari DHCP-nya sudah terpilih 20, itu untuk Finance 1 di ruangan 1, dan untuk HRD 1 220 di ruangan 1. Sekarang kita akan cek di Finance di ruangan 2. Ruangan 2. Oh, di sini belum terdeteksi mungkin. Kita cek dulu. Oh, ini masih belum. Coba kita cek HRD 2 terlebih dahulu. Oh, belum masuk juga. Sekarang kita cek, kita restart. Mau saya reset itunya, reset jaringannya. Kita coba terlebih dahulu. Kita disable lalu enable. Harusnya sudah bisa ya, karena tadi yang di Finance 1 sudah berhasil. Kita tunggu. Kita coba yang di HRD 2 kita cek juga. Kita buka nih. Kita disable lalu kita enable lagi. Kita tunggu apakah sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi. Kita tunggu apakah sudah bisa terkoneksi atau belum. Kita tunggu saja. Kalau secara ini langkah-langkah yang kita lakukan tadi, harusnya Finance 2 dan HRD 2 yang ada di ruangan 2 ini sudah bisa terkoneksi dengan IP-nya. Jadi IP-nya sudah kita raih dari DHCP-nya tadi harusnya, karena sudah sesuai dengan peraturan.
Oh, ternyata belum sini. Masuk di belum masuk, coba kita cek dulu. Oh ya, masih belum masuk. Oh, belum masuk juga. Bentar. Mungkin ini ada salah di Finance 2-nya. Kita cek dulu untuk Finance 2-nya. Kita cek inbox. Harusnya ini sudah masuk ya. Harusnya sih sudah masuk. Ini benar di Ether 2. Betul di Ether 2. 202 ya betul. Karena ini dari sini Ether 2-nya. Betul ini Ether 2. Lalu untuk bridge-nya kita sudah buat bridge juga, bridge Finance HRD. Portnya kita lihat, portnya ini sini adalah Ether 3 betul, Ether 3. Lalu Ether 4, ini Ether 4 betul, HRD 2. Lalu kita konekkannya di Finance 2, HRD 2 betul. Harusnya sih sudah bisa ya, harusnya sudah bisa connect. Mungkin apakah ada kesalahannya, mungkin saya kurang tahu. Harusnya dalam teori di sini harusnya sudah bisa. Untuk ruangan satu tadi sudah bisa ya, sudah connect, sudah mendapatkan IP address-nya masing-masing. Ya udah sekian demonstrasi atau praktek dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada error-errornya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.